Menjadi putri koki kerajaan adalah satu kehormatan. Ini adalah Christine yang jenius dalam memasak. Putri koki kerajaan saat ini. Dan yang satu ini, Coco, koki coklat. Putri dari negeri coklat. Di kerajaan gastronomi, makanan lezat sangat dihargai. Dan pemenangnya adalah... Koko, kami sudah sampai sang putri. Itu hanyalah mimpi jauh dari Koko. Negeri coklatnya adalah yang termiskin di kerajaan. Coklat awalnya merupakan bahan yang pahit dan menantang untuk dikerjakan. Koko, jenius kuliner. Mampu mengubah coklat pahit menjadi berbagai hidangan lezat untuk menolong rakyat miskin. Selesai semuanya. Selamat menikmati. Ini lezat sekali. Kau harus menjadi putri koki kerajaan. Negara miskin kita tidak memenuhi syarat untuk ikut serta. Dan orang-orang di ibu kota, mereka bahkan tidak segera mencicipi masakanku. Putri Koko, peserta kontes koki kerajaan. Tahun ini, sang putri akan ikut berkompetisi. Chef-chef berbakat berkumpul di ibu kota. Itu Christine. Hanya satu kemenangan lagi, dan dia akan menjadi royal chef selamanya. Perhatian, perhatian. Dialah Gordon, koki kerajaan. Dia orang yang sangat menuntut. Aku harus menang agar bisa dapat emas dan perak untuk membantu orang miskin. Babak penyisihan dimulai. Persaingan di sini sangat ketat. Diskualifikasi. Mengerikan. Menjijikan. Hidangan ini juga enak, bukan? Menjijikan. Christine adalah satu-satunya yang menyenangkan Gordon. Adapun Coco, ibuku membuat ini jauh lebih baik. Baiklah, ini hidangan coklat terbaik yang pernah aku rasakan. Tapi perlu usaha lebih. Coco melaju dengan skor terendah. Di babak kedua, memasak langsung melawan kontestan lain. Coco tidak bisa menjaga ketenangan. Coco hampir dipulangkan. Kalau bukan karena kontestan lain didiskualifikasi karena curang. Dan sang putri tampaknya mulai kehilangan kepercayaan pada coklat murahan. Dia memutuskan untuk mempelajari hidangan mahal. Tumbukan coklat ini hanya bisa membeli makanan sebanyak ini. Apakah ini cita rasa kekayaan? Ya Tuhan. Dan dia memasak hidangan yang sama di babak berikutnya. Bukan ini hidangannya aku maksud. Rasanya luar biasa. Menambahkan sedikit emas mengubah segalanya. Aku dapat dengan jelas merasakan esensi kemewahan. Putri coklat tahu apa yang harus dia lakukan. Dia terus mencari hidangan mewah. Dan mencari bahan paling mahal. Dan Coco harus menjual banyak coklat untuk menghasilkan uang. Di babak berikutnya, dia membuat berbagai masakan khas. Lobster, saus coklat ditaburi dengan emas. Juga telur ikan yang dipadukan dengan coklat putih premium. Daging sapi Kobe Premium Wellington, saus coklat kemudian ditaburi dengan... Kecuali kritik keras Gordon yang terus-menerus. Raja dan Ratu sangat memuji putri coklat tersebut. Sekarang hanya tinggal 2 finalis. Christine dan satu lagi putri coklat Coco. Ayo lanjutkan. Aku percaya padamu. Putri, apakah kau tidak memasak untuk kami lagi? Aku sedang sibuk. Aku harus bersiap untuk mengikuti kontes. Dia menjual sisa coklat dari negeri coklat untuk bahan-bahan mahal. Tolong jangan, Putri. Rakyat tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kerjakan, aku tidak peduli.
dengan semua bahan-bahan mahal ini. Jika bukan aku chef prinsesnya, siapa lagi? Koko dibutakan oleh ketenaran dan segera menanggung akibatnya. Api! Api! Persediaan bahan-bahan mahal itu habis terbakar. Koko tidak punya bukti untuk menuduh pelakunya. Dia berlari ke sana kemari untuk mencari bahan, tapi sia-sia. Tidak bisa bersaing karena kekurangan bahan mahal. Menyerah saja sana. Koko harus kembali ke negeri coklat untuk mencari bahan. Meski final sudah dekat. Ya Tuhan, tidak ada lagi yang tersisa. Semua coklatnya sudah habis terjual. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat lelah. Aku lapar. Pingsan karena kelelahan. Orang-orang malang itulah yang menyeret Koko kembali. Kakak, apakah kau sangat lapar? Enak sekali. Manis sekali. Aku belum pernah makan makanan enak seperti ini. Maaf, tidak ada lagi coklat untuk dimakan oleh orang-orang. Tidak ada lagi untuk kontes. Orang-orang miskin berbagi makanan yang tersisa. Masing-masing memberi sedikit, menaruh harapan pada Koko. Bagaimana bisa dengan buah-buahan murahan ini? Hidangan coklat darimu telah banyak membantu kami. Kami harus membantumu. Kami akan menunjukkan bagaimana cara memasaknya. Coklat pahit, tambahkan lebih banyak susu dan gula. Ini murah tapi cocok dengan coklat. Bagus sekali. Kenapa kalian semua bisa tahu cara membuatnya? Resep Gordon, koki terbaik dari orang miskin. Dia meninggalkannya untuk kami. Tuan Gor. Koko lupa kalau sudah waktunya kompetisi. Karena Koko hampir terlambat, pemenangnya adalah... Aku datang. Aku sudah siap. Babak final dimulai. Christine membawa bahan-bahan mahal untuk menunjukkan bakatnya yang besar. Penduduk desa yang malang semua mengandalkanku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Kedua koki itu saling berhadapan seperti layaknya petarung sejati. 1 menit tersisa. Tambahkan sedikit gula, aku akan selesai. Tapi jika terlalu manis, bagaimana kalau sedikit rasa pahit coklat? 30 detik lagi. Semua orang percaya padaku. Percayalah padaku sekali lagi. Waktu habis. Menakjubkan, benar-benar lezat. Sepertinya aku belum pernah merasakan sesuatu yang enak seperti ini. Jenius. Dia jenius. Sungguh ajaib. Christine hampir mendapatkan kemenangan. Mengapa tampilannya seperti ini? Manisnya gula yang halus, mentega yang kaya dan kental, sedikit rasa getir dari buah di dalamnya. Hanya dengan satu sentuhan, pahitnya coklat menyeimbangkan semuanya. Ini benar-benar sempurna. Dan hidangan inilah yang selama ini dicari Gordon. Dia berasal dari negeri coklat. Ibu kandungnya adalah seorang koki miskin dan jenius. Semenjak ibuku meninggal, aku tak pernah merasakan rasa seperti ini lagi. Koko telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dan pemenangnya adalah Christine. Koko masih belum bisa mengubah hasilnya. Namun, dia menemukan arti sebenarnya dari masakan. Bakat. Kue itu membangunkan diri Gordon yang dulu. Ia memutuskan kembali ke tanah airnya. Bersama-sama, mereka membuka restoran untuk rakyat miskin. Dan Koko, dia makin terampil. Menggunakan masakan untuk membawa kebahagiaan bagi semua orang. Apa yang kau lakukan? Ayo sini berbaris dan ikuti aku. Maaf, chef kepala.